Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Pagi hari ini ketemu lagi dengan Bu Nuti, kita akan belajar tematik subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Pada materi ini kita akan belajar tematik IPS, IPA, dan SPDB. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Salah satu yang akan kita bahas adalah makanan tradisional. Makanan tradisional adalah makanan dan hidangan yang diwariskan secara turun-temurun atau telah dikonsumsi secara turun-temurun. Makanan dan hidangan tradisional bersifat tradisional dan mungkin memiliki preseden bersejarah dalam hidangan nasional, masakan daerah, atau masakan lokal. Masakan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus asli dalam membuatnya. Makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Di sini adalah contoh nasi kuning. Nasi kuning sering digunakan dalam berbagai acara, misalnya ulang tahun, peresmian ataupun pembukaan sesuatu kegiatan. Contoh yang selanjutnya adalah nasi timbel dari Jawa Barat. Wow, menarik sekali ya bentuknya. Karena nasi timbel itu nasi yang dibungkus dengan daun pisang. Kemudian beras yang digunakan adalah beras bagoto, yaitu beras merah campuran. Nasi timbel terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Yang kedua adalah nasi jinggo dari Bali. Nasi jinggo dari Bali ini adalah nasi pulen yang dibungkus daun pisang dengan porsi kecil, dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas. Kemudian ada bakmi, ada kacang ya di atasnya itu. Nah, selanjutnya ini adalah papeda. Papeda itu dari Papua, terbuat dari bubur sagu. Papeda memiliki rasa tawar sehingga dia disajikan dengan ada ikan tongkol, kemudian ada sayuran mubara kuah kuning, ada sambal dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah ini bubur Manado. Bubur Manado itu sesuai namanya berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Bubur Manado adalah bubur putih yang berisi campuran sayur-sayuran. Ada jagung manis, ada labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Selain itu, bubur Manado juga dapat disajikan dengan suiran ikan atau cakalang goreng. Ya, ikannya di sini adalah ikan cakalang goreng. Tetapi bisa juga dimodifikasi ya, dengan disesuaikan dengan kesukaan masing-masing. Nah, selanjutnya, kalau tadi kita sudah belajar tentang contoh-contoh makanan tradisional dari Indonesia, selanjutnya adalah bentuk-bentuk keragaman daerah asal. Keragaman dari setiap daerah di Indonesia meliputi 1. Suku bangsa, bahasa daerah, rumah adat, pakaian tradisional, alat musik, dan agama. Nah, ini adalah contoh keragaman dari daerah Jawa Tengah. Daerah Jawa Tengah, bahasa daerahnya adalah bahasa Jawa. Kemudian di Jawa Tengah, Jogja, rumah adatnya apa? Ya, betul. Rumah adatnya adalah joglo. Kemudian tarian tradisionalnya, siapa yang tahu? Di sini ada tari serimpi, tari golek, tari gambyong ya dari Jawa Tengah ataupun dari daerah istimewa Yogyakarta itu hampir sama. Nah, ini adalah bentuk rumah joglo.
Rumah joglo ini rumah adat ya dari Jawa Tengah khususnya dan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, biasanya ruangannya terbuka di dalamnya sini. Nah, senjata tradisional dari Jawa Tengah adalah keris. Nah, keris ini biasanya digunakan saat kita berbusana adat, ya, ditaruh di belakang, di pinggang. Nah, alat musiknya adalah gamelan. Ini ada macam-macam, ada saron, ada gong, ada kenong. Nah, isinya macam-macam ya untuk alat musik tradisional gamelan ini. Nah, kemudian gamelan tadi itu jika kita bunyikan akan menimbulkan suara yang beragam. Nah, selanjutnya kita belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding, dan logam. Dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak, seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Ini adalah contoh sebuah tempat ya, ini bisa sebuah ballroom atau sebuah mungkin di gedung bioskop ya. Lantai dan dinding ruangan pertemuan. Nah, ini kebetulan di sini adalah salah satu contoh di ruang pertemuan. Dilapisi dengan karpet. Ini ya di karpetnya ini. Nah, tujuannya untuk menyerap atau meredam bunyi. Suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar dari luar ruangan. Selanjutnya untuk pemantulan bunyi. Bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Contohnya ketika kita bernyanyi di kamar mandi. Nah, gema. Gema itu muncul setelah bunyi asli. Contohnya ketika kamu ada di gunung atau di lembah itu kadang aku nanti akan muncul aku, ku. Nah, gitu ya, itu gema. Atau yang ketiga adalah gaung. Terdengar bersamaan dengan bunyi asli yang kita keluarkan seperti ini. Jadi pemantulan bunyi itu ada bunyi pantul, gema, dan gaung. Manfaat bunyi pantul adalah A. Mengukur kedalaman air. Nah, kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor. Nah, ini ya, di sini adalah bunyi datang kemudian memantul lagi. Untuk mengetahui kedudukan benda laut. Nah, kedudukan kapal selam dan kelompok ikan dapat diketahui dengan memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam laut. Nah, ini ya untuk mengetahui kedudukan kapal selam ataupun kelompok ikan. Nah, ini adalah gelombang pantul ataupun gelombang yang datang ini nanti bisa untuk mengetahui keberadaan satu kapal selam ataupun sekelompok ikan. Nah, tadi kita sudah belajar makanan tradisional, kemudian bunyi pantul ya, IPA dan IPS. Sekarang kita ke SPDP, yaitu menari. Siapa yang tidak suka menari? Nah, menari adalah satu kegiatan yang mengasihkan ya. Nah, di sini kita akan belajar menari dengan iringan alat musik. Faktor pendukung tari adalah lagu dan alat musik. Lagu biasanya diiringi dengan alat musik tradisional. Alat musik disesuaikan dengan lagu yang ada. Contoh alat musik tradisional yang digunakan untuk pengiring tari antara lain gendang. Ini ya, ini dipukul. Kemarin kita sudah belajar ini dipukul. Kemudian tamborin. Ini juga sama ya. Bisa dipukul, ada kadang juga ini ada bunyinya ini, kerincingnya ya.
Setelah marakas, kemudian kita akan belajar gamelan. Ya, tadi sudah ya, gamelan ada banyak sekali. Ada saron, ada kenong, ada gong, ada siter ya yang kemarin kita pelajarin. Digesek ya siter. Kalau yang ini semuanya dipukul. Nah, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan saat pementasan tari. Pementasan adalah kegiatan yang menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Nah, hal yang perlu diperhatikan sebelum mementaskan tari, satu, gerakan-gerakan dasar tari harus dihafalkan dengan baik. Yang kedua, kelengkapan tari harus dipersiapkan dengan cermat, misalnya kostum dan alat yang diperlukan dalam menari. Hal yang perlu kita perhatikan saat mementaskan tari adalah satu, gerakan dan teknik menari. Semua gerakan saat menari harus sesuai dengan ketentuan tarian. Sikap tubuh sesuai dengan tarian yang dibawakan. Gerakan yang dibawakan sesuai dengan irama dan gerakan yang dibawakan sesuai dengan tempo tarian, sehingga tarian ditampilkan secara harmoni. Nah, setelah itu adalah ekspresi. Tunjukkan penjiwaan sesuai dengan tarian, agar pesan tarian dapat dipahami dan dipahami oleh penonton ya. Ketika ditonton itu penonton bisa memahami isi tarian. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.